Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang agen pengendalian hayati parasit. Ini nama-nama anggota dari kelompok 1. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian APH. APH sendiri yaitu agen hayati, adalah setiap organisme atau makhluk hidup, terutama serangga, cendawan, cacing, bakteri, virus, dan binatang lainnya yang dapat dipergunakan untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman atau sering disebut OPT. Pada dasarnya, agen hayati ini dibagi menjadi 4, yaitu predator, parasitoid, patogen serangga, antagonis patogen tumbuhan. Untuk kelebihan penggunaan APH sendiri ini ada 5. Yang pertama, tingkat keberhasilan pengendalian hama yang tinggi dengan biaya yang rendah dalam periode waktu yang lama. Yang kedua, agensi pengendalian hayati aktif mencari inang atau mangsanya, tumbuh dan berkembang mengikuti dinamika populasi inang atau mangsanya. Yang ketiga, pengendalian hayati tidak berpengaruh negatif terhadap manusia dan lingkungan. Yang keempat, beberapa tipe agen pengendalian hayati dapat digunakan sebagai insektisida hayati. Dan yang terakhir, umumnya spesies hama tidak mampu berkembang menjadi resisten terhadap agen pengendalian hayati. Untuk kelemahan penggunaan APH ini ada 4. Yang pertama, bekerja secara lambat. Kondisi ini seringkali membuat petani tidak sabar menunggu hasilnya dan menganggap agen hayati tidak manjur. Akhirnya banyak petani yang beralih ke pestisida kimia. Kelemahan yang kedua, yaitu sulit diprediksi hasilnya. Perkembangbiakan agen hayati setelah diaplikasikan sangat tergantung dengan ekosistem. Pada saat pengaplikasian, jika kondisinya mendukung, maka pertumbuhan agen hayati akan maksimal. Yang ketiga, lebih optimal jika digunakan untuk pencegahan karena membutuhkan waktu untuk pertumbuhannya. Juga kurang cocok digunakan untuk kuratif atau penyembuhan penyakit apabila saat terjadi ledakan hama karena bekerja secara mandiri. Kelemahan yang terakhir adalah pada jenis agen pengendali hayati tertentu sulit dikembangkan secara massal. Dan selanjutnya ada mekanisme pengendali hayati yang dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kompetisi. Kompetisi adalah agen di mana agen lebih efisien untuk memanfaatkan ruang dan nutrisi. Jadi ada persaingan antara organisme satu dengan organisme yang lainnya. Yang kedua adalah antibiosis, di mana agen menghasilkan satu atau lebih senyawa yang merugikan. Yang ketiga adalah parasitisme, di mana agen menggunakan target untuk makanan atau bereproduksi. Dan yang terakhir adalah resistensi induksi, di mana agen SM tidak langsung merangsang tanaman agar tahan. Terus ada lagi agen pengendali hayati yang diterapkan dengan 3 metode. Yang pertama ada importasi. Importasi adalah memindahkan atau mendatangkan musuh alami dari suatu daerah ke daerah yang baru. Kemudian ada augmentasi. Augmentasi adalah penambahan jumlah musuh alami melalui pelepasan musuh alami di lapang dengan tujuan untuk lebih meningkatkan peran dari musuh alami untuk mengendalikan OPT. Yang terakhir ada konservasi. Konservasi adalah upaya untuk memelihara dan meningkatkan keefektifan musuh alami yang telah ada di daerah tersebut. Ya, selanjutnya ada keuntungan pengendalian hayati. Yang pertama, aman, tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan keracunan terhadap manusia dan ternak. Yang kedua, tidak menyebabkan retensi hama. Yang ketiga, musuh alami bekerja secara selektif terhadap inang dan mangsanya. Yang keempat, bersifat permanen untuk jangka waktu panjang dan murah. Kemudian yang selanjutnya ada kelemahan pengendalian hayati. Hasilnya itu sulit diramalkan dalam waktu yang singkat. Kemudian diperlukan biaya yang cukup besar pada tahap awal baik dalam penelitian maupun pengadaan sarana dan prasarana. Kemudian teknis aplikasi di lapangan belum layak dikuasai. Selanjutnya kita masuk ke pengertian predator. Predator ialah binatang atau serangga yang memangsa binatang atau serangga lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Predator biasanya mempunyai ukuran tubuh lebih besar daripada mangsanya. Predator dapat digolongkan menjadi yang pertama, binatang menyusui. Beberapa jenis binatang merupakan predator hama tanaman antara lain harimau sebagai pemangsa babi hutan, kucing sebagai pemangsa tikus. Lalu ada burung atau aves, banyak jenis burung yang dapat dimanfaatkan sebagai predator hama penting, terutama pemangsa sebagai jenis ulat, daun, dan tikus. Yang ketiga ada laba-laba. Laba-laba banyak yang hidup sebagai pemangsa terhadap serangga, termasuk hama penting seperti wereng coklat, wereng hijau, penggerek batang, belalang, walang sangit, dan lain-lain. Ya, saya lanjutkan untuk serangga atau insekta. Predator dari kelas serangga memiliki Anggauta, spesies yang sangat banyak jumlahnya. Serangga yang paling banyak sebagai predator ialah dari anggota kumbang, dari capung, lalat, dan beberapa jenis yang lainnya. Contoh serangga predator adalah kumbang helm, capung, dan belalang yang menjadi predator kutu apis dan wereng coklat dan lain-lainnya. Selanjutnya, pengertian parasitoid. Parasitoid yaitu makhluk hidup yang hidup secara parasit dalam atau di permukaan tubuh dan pada akhirnya menyebabkan kematian makhluk yang ditumpanginya. Makhluk lain yang ditumpangi parasitoid tersebut disebut inang atau host dan proses interaksinya disebut parasitasi. Parasitoid merupakan serangga yang penting dalam pengendalian hayati. Hal ini dikarenakan dalam proses kehidupannya terdapat fase atau tahapan di mana serangga parasitoid tersebut hidup di dalam tubuh inangnya. Serangga parasitoid dapat memangsa telur, larva, maupun serangga dewasa atau imago. Baik, akan saya lanjutkan, yaitu mengenai parasitoid. Parasitoid bersifat parasit, yang artinya dia merupakan bagian dari parasit yang menempel di inangnya pada fase pradewasa. Sedangkan dewasanya hidup bebas dan tidak terikat pada inangnya. Lalu parasitoid menyedot energi dan memakan selagi inangnya yang masih hidup dan membunuh dan melumpuhkan inangnya untuk kepentingan keturunannya. Jadi untuk berkembang biak, parasitoid mengambil suatu makanan di pohon inang seperti itu. Jadi lalu kebanyakan parasitoid juga bersifat monofag yang artinya memiliki inang yang spesifik, tetapi tidak juga yang oligofag yaitu merupakan inang tertentu. Lalu untuk keuntungan atau kekuatan pengendalian hama dengan parasitoid, yang pertama yaitu ada daya kelangsungan hidup atau survival parasitoid tinggi. Lalu yang kedua ada parasitoid hanya memerlukan satu atau sedikit individu inang untuk melengkapi dari hidupnya. Yang ketiga yaitu populasi parasitoid masih dapat tetap mampu bertahan meskipun pada arus populasi yang rendah. Jadi meskipun arus populasi rendah di lingkungan, parasitoid masih tetap mampu untuk hidup. Lalu yang terakhir yaitu sebagian besar parasitoid bersifat monofag atau oligofag sehingga memiliki kisaran inang yang sempit. Sifat ini mengakibatkan populasi parasitoid memiliki respon numerik yang baik terhadap perubahan populasi inangnya. Saya lanjutkan kelemahan dalam menggunakan parasitoid sebagai agen pengendalian hayati, yaitu yang pertama, daya cari parasitoid terhadap inang seringkali dipengaruhi oleh keadaan cuaca atau faktor lingkungan lainnya yang sering berubah. Yang kedua, serangga betina yang berperan utama karena mereka yang melakukan pencarian inang untuk peletakan telur. Yang ketiga, parasitoid yang mempunyai daya cari tinggi umumnya akan menghasilkan telur sedikit. Berdasarkan posisi parasitoid dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ektoparasitoid adalah parasitoid yang seluruh siklus hidupnya ada di luar tubuh inangnya atau menempel pada tubuh inangnya. Contoh, Compsognathus spp yang memarasit pada hama Exopolis sp. Yang kedua,
endoparasitoid adalah parasitoid yang berkembang di dalam tubuh inang, dan sebagian besar dari fase hidupnya ada di dalam tubuh inangnya. Contoh, Leishmania bicolor yang memarasit telur Sexava sp. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai parasitoid juga dapat digolongkan berdasarkan fase tubuh inang yang diserang. Yang pertama ada parasitoid telur, di mana parasitoid yang menyerang inang pada fase telur dan bersifat endoparasit. Contohnya Anagrus optabilis, yaitu warang coklat. Yang kedua ada parasitoid telur larva, parasit yang berkembang mulai dari telur sampai larva. Contohnya Celonus sp, yaitu penggerek mayang kelapa. Yang ketiga ada parasitoid larva, yaitu parasit yang menyerang inang yang berada pada fase larva atau ulat. Contohnya Apenteles erinotae, yaitu larva pengulung daun pisang. Selanjutnya ada parasitoid larva pupa, parasitoid yang berkembang mulai dari larva sampai pupa. Contohnya Tetrostichus brontispae, yaitu rontis spa. Parasitoid pupa, yaitu parasitoid yang menyerang inang yang berada pada fase pupa atau kepompong. Contohnya Ophius sp, yaitu kepompong lalat buah. Selanjutnya ada parasitoid imago, parasit yang menyerang inang yang berada pada fase imago atau serangga dewasa. Contohnya Aphytis chrysompali atau Apidiotus destructor. Selanjutnya, parasitoid berdasarkan jumlah telur yang diletakkan pada inangnya. Parasitoid soliter, parasitoid yang meletakkan satu telur pada satu individu inangnya. Parasitoid gregarius, parasitoid yang meletakkan lebih dari satu telur pada satu individu inangnya. Contoh parasitoid. Tawon meletakkan telurnya ke dalam tubuh serangga hama. Kemudian telur tersebut akan menetas dan menjadi larva kecil yang akan menghisap cairan dan memakan tubuh serangga hama tersebut hingga serangga hama tersebut mati. Contoh parasitoid selanjutnya yaitu parasitoid yang ditemukan menyerang ulat penggulung daun pisang adalah parasitoid Brachymeria lasus dari famili Chalcidiae. Ciri dari parasitoid ini adalah ukuran tubuh yang lebih besar, abdomen berwarna hitam, antena sedikit pendek, dan koksa berwarna hitam. Lalu contoh parasitoid selanjutnya, Trichogramma sp merupakan musuh alami dari hama penggerek padi. Trichogramma sp ini salah satu parasitoid telur, artinya Trichogramma sp ini menyerang telur hama penggerek padi. Proses penyebaran atau aplikasi dari Trichogramma sp ini dengan menggunakan kertas pias. Trichogramma sp pengendali dari hama penggerek padi, bukan untuk memusnahkan padi. Contoh parasitoid. Parasit yang menyerang inang yang berada pada fase imago atau serangga dewasa, Apidiotus destructor. Apidiotus destructor merupakan salah satu hama penting pada tanaman kelapa. Hama ini merusak dengan mengisap cairan daun sehingga daun menguning. Serangan lanjut dapat mengakibatkan penurunan produksi hingga 80%. Contoh parasitoid. Lalat tacinid memparasit ulat jengkal melalui larva. Lalat tacinid betina bertelur di atas permukaan daun di dekat ulat yang sedang makan atau di atas badan ulat. Telur tacinid menetas di atas atau di dalam badan ulat. Larva lalat tacinid kemudian menjadi parasitoid yang memakan badan ulat dari dalam hingga ulat tersebut tidak bisa jadi kepompong atau dewasa. Contoh parasitoid. Parasitoid Aceraphagus pepaya merupakan salah satu parasitoid limfa kutu putih pepaya. Tubuh imagoparasitoid berwarna oranye kekuningan dengan sayap yang transparan. Kepala dan antena umumnya berwarna oranye kekuningan serta mata tunggal yang berwarna merah.
Parasitoid A, pepaya yang berkembang pada nimfa kutu putih pepaya instar kedua. Nimfa instar ketiga betina dan betina dewasa kutu putih pepaya. Kutu putih pepaya yang terparasit tubuhnya mengeras dan mengalami mumifikasi berwarna coklat kekuningan. Contoh parasitoid Aphanteles sp merupakan salah satu parasitoid yang menyerang hama kupu kuning. Parasitoid ini bersifat endoparasit dengan meletakkan telur-telurnya di dalam tubuh larva. Mekanisme parasitoid ini memarasit serangga inangnya, yaitu dengan meletakkan telur oleh induknya pada permukaan kulit inang atau dimasukkan langsung ke dalam tubuh inangnya dengan tasuka ovipositornya. Kemudian setelah larva parasitoid telah menetas, akan menghisap cairan tubuh dan memakan bagian tubuh dari inangnya. Kemudian entomopatogen atau patogen serangga. Entomopatogen organisme heterotrop yang hidup sebagai parasit pada serangga. Contohnya Metarhizium anisopliae, nuklear polyhedrosis, virus atau NPV, kemudian Lecanicillium lecani, Beauveria bassiana, dan Streptomyces sp. Mekanisme dengan agen pengendalian hayati terhadap patogen tumbuhan secara umum dibagi menjadi 3 macam, yaitu kompetisi terhadap tempat tumbuhan dan nutrisi, antibiotik, dan parasitisme. Transmisi horizontal patogen, inter atau intragenerasi. Serangga terinfeksi mengkontaminasi lingkungan baik via inang yang mati dan penyebaran inang atau melalui defikasi dan feses yang terkontaminasi. Kemudian, serangga sehat kontak dengan inokulum patogen via konsumsi substrat yang terkontaminasi mis daun. Selanjutnya, serangga kedua menjadi terinfeksi dan siklus penyakit berlanjut. Selanjutnya, ada transmisi vertikal patogen atau intergenerasi, yaitu serangga pendewasa terinfeksi tetap survive dan terus mengalami perkembangan. Kemudian serangga terus survive sampai dewasa, tetapi tetap terinfeksi. Selanjutnya, serangga terinfeksi berproduksi, tetapi telur masih terinfeksi inokulum patogen ketika diletakkan. Selanjutnya, offspring terinfeksi, beberapa ada yang mati, yang lain survive, tumbuh dan berkembang, tetapi membawa infeksi untuk melanjutkan siklus hidupnya. Seperti itu. Dan kembali ke serangga perdewasa terinfeksi. Untuk ada cara beberapa patogen masuk. Yang pertama, inang menelan individu patogen selama proses makan. Yang kedua, melalui bukan alami atau penetrasi langsung ke kutikula serangga. Untuk perpindahan atau transmission penyakit serangga sendiri, itu ada cara horizontal dan vertikal. Dengan cara horizontal adalah perpindahan penyakit serangga yang sakit ke serangga yang sehat. Dengan cara vertikal itu adalah perpindahan penyakit dari serangga ke progeni atau keturunan atau generasi ke generasi. Sekian dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan dan salah-salah pengucapan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.